Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta sore tadi berubah jadi duel penuh tekanan, drama, dan kontroversi yang langsung mengguncang persaingan papan atas. Sejak awal, kedua tim tampil serius. Persija datang dengan misi yang jelas, wajib menang demi terus menempel ketat Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung di puncak klasmen. Sementara PSIM, mereka bermain dengan semangat pembuktian. Setelah beberapa hasil kurang maksimal, ini jadi momen untuk bangkit. Dan benar saja, drama langsung terjadi sejak menit awal. Baru 6 menit berjalan, PSIM langsung mengejutkan lewat gol cepat dari Vidal. Skor 1-0 dan tekanan langsung pindah ke Persija. Tapi respon Persija juga sangat cepat. Mereka mulai menguasai permainan, membangun serangan dari kiri dan kanan. Bahkan sempat nyaris menyamakan lewat peluang emas yang membentur Mistar. Lalu masuk menit ke-16, momen pertama yang bikin panas. Wasit menunjuk titik putih untuk Persija karena dugaan pelanggaran di kotak penalti. Tapi yang jadi masalah, keputusan itu diambil tanpa pengecekan VAR. Langsung muncul reaksi dari banyak pihak. Di media sosial, netizen bahkan menyebutnya gol gaib karena prosesnya dianggap gak transparan. Alano yang jadi eksekutor sukses mencetak gol. Skor berubah jadi 1-1. Setelah itu, Persija makin dominan. Tapi PSIM tetap bertahan dengan disiplin, sesekali mengandalkan serangan balik. Persija mendapatkan penalti kedua. Situasi makin panas, tapi kali ini hasilnya berbeda. Maxwell yang jadi algojo gagal mencetak gol setelah kiper PSIM melakukan penyelamatan yang gemilang. Skor tetap 1-1 hingga turun minum. Hasil ini jelas disambut positif oleh para rival Persija, terutama pendukung Persib dan Borneo FC. Karena jika Persija gagal menang, persaingan di puncak klasmen tetap terbuka lebar. Tapi di balik skor itu, pertandingan ini meninggalkan banyak tanda tanya. 2 penalti untuk Persija, keputusan tanpa VAR, dan beberapa momen kontroversial lainnya membuat laga ini jadi perdebatan panas. Di sisi lain, ada juga sorotan soal venue pertandingan yang dipindahkan ke Bali. Keputusan ini sempat menuai pertanyaan, tapi pelatih Persija, Mauricio Souza, justru melihatnya dari sisi positif. Menurutnya, kualitas lapangan di Stadion Kapten Iwayan Dipta sangatlah bagus, dan itu penting untuk tim yang bermain menyerang dan mengandalkan penguasaan bola. Sekarang kita geser ke persaingan papan atas. Situasi semakin panas. Persib Bandung masih memimpin klasmen dengan 65 poin, dibayangi Borneo FC dengan 63 poin, dan Persija di posisi ketiga dengan 58 poin. Masih ada 6 pertandingan tersisa, artinya satu kesalahan kecil saja bisa mengubah segalanya. Pelatih Persib Bojan Hodak bahkan menyebut setiap laga ke depan seperti final. Semua poin sangatlah berharga. Persib sendiri baru saja ditahan imbang Dewa United, hasil yang membuat posisi mereka belum sepenuhnya aman. Apalagi mereka masih harus menghadapi laga-laga berat, termasuk duel besar melawan Persija. Di sisi lain, Borneo FC punya jadwal yang relatif lebih ringan. Tekanan jelas ada di kubu Persib, namun Hodak tetap tenang. Ia menilai timnya tidak perlu panik, hanya perlu fokus dan memperbaiki kesalahan, terutama kesalahan individu yang sempat terjadi di laga sebelumnya. Ia juga menegaskan bahwa bermain di kandang sendiri bisa jadi keuntungan yang besar. Atmosfer stadion bisa jadi pemain ke-12. Soal kontroversi wasit, Hodak tidak tinggal diam. Persib berencana mengambil langkah resmi dengan mengajukan protes.
Menurutnya ada banyak keputusan yang perlu dipertanyakan. Sementara itu, mantan pemain Persib, Atep Rizal, juga ikut angkat bicara. Ia mengaku pertandingan penuh kontroversi, tapi menekankan bahwa fair play tetap jadi tanggung jawab semua pemain. Bukan hanya wasit, ia juga menyoroti sikap beberapa pemain asing yang dinilai belum menunjukkan profesionalisme penuh di lapangan. Meski begitu, satu hal yang pasti, hasil pertandingan tidak bisa diubah. Semua yang terjadi harus dijadikan bahan evaluasi. Dan sekarang, kita ada di titik krusial musim ini. 6 pertandingan tersisa, persaingan semakin ketat, tekanan semakin besar, dan setiap keputusan, sekecil apapun, bisa menentukan siapa yang akan keluar menjadi juara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang paling siap bertahan sampai akhir?